Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah menuju ke sesi selanjutnya yaitu orasi ilmiah dengan tema etika profesi untuk mencegah malapraktik keinsinyuran dalam praktik jasa keahlian sektor. Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Profesor ATM. Saya waktu menerima CV Profesor ATM tuh saya bingung, ini bentar, ini ATM nih apa ya gitu. Ternyata singkatan namanya. Wih, akan terus menginspirasi. Keren sekali ya, Prof. Sebelumnya saya ingin perkenalkan terlebih dahulu profilnya beliau. Beliau adalah guru besar di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, lahir di Pasuruan. Ada yang dari Pasuruan loh, Prof, tadi, Prof. Yang dari Pasuruan. Nah, oke, yang dari Pasuruan ya. Pasuruan mania nih. Menyelesaikan S1 Teknik Sipil dan juga S2 Magister Sistem dan Teknologi Transportasi di UGM, S3 Program Doktor Teknik Sipil di Undip. Kita satu alma mater, Prof. Undipnya. Profesi insinyurnya di UGM, beliau guru besar di UGM dan juga pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Kementerian PUPR. Kepada Profesor Agus Taufik Mulyono saya persilakan. Suara saya masuk ya? Saya terima ya. Baik. Baik. Oh, poligami. Tes tes. Enak mana suaranya ini? Enak yang terakhir ya. Katanya yang terakhir. Poligami katanya ini yang terakhir. Udah dua aja biar adil. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Kita sering mengartikan bersyukur itu hanya diucapkan di level, tapi tidak ada di hati. Untuk bisa di hati, maka bersyukur itu kita artikan dengan sederhana, yaitu berterima kasih. Berterima kasih kepada anugerah dan karunia. Kalau anugerah itu sudah dihadirkan oleh Tuhan ada di hati, tapi kalau karunia itu ada di luar. Ya, mobil itu karunia, tapi kalau kita pakai, kita tidak mendapatkan anugerah kenikmatannya. Nah itulah maka kita selalu bersyukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita diberikan anugerah, bisa datang ke sini itu anugerah. Karena kita diberikan kesehatan dan kita juga diberikan karunia, yaitu ilmu pengetahuan. Tapi kalau hari ini kita ingin mendengar karunia itu adalah orasi. Ya. Tapi kalau orasi itu tidak kita nikmati, kita tidak mendapatkan anugerah. Itu. Jadi sama dengan kuliah. Kasihan Bapak dosen itu memberikan kuliah. Ya, tapi kalau ilmunya nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswanya, maka dosen tadi tidak mendapatkan anugerah. Kasihan. Ya, maka hari ini mari kita sepakati kita ingin mendapatkan dua-duanya. Anugerah dan karunia. Itu satu hal yang mudah kita ucapkan, mari kita tanamkan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Prof. Heri. Prof. Heri ini masih muda umurnya, tapi luar biasa karirnya. Saya senang. Ya, saya kenal beliau pertama bertatap muka itu saat ujian sudah bimbingan beliau ya, di Hotel Bumi Surabaya. Baru kali ini Pak saya melihat ujian promosi doktor di hotel. Luar biasa. Ini senang kalau saya kuliah di ITS. Kalau saya masih muda kuliah di ITS Pak. Ya. Saya tahun 1984 tuh diterima di ITS, di Teknik Sipil ITS. Ya, cuma saya nggak jadi masuk karena masuk orang Surabaya, orang Pasuruan kuliah di Surabaya. Ya kuliah di Jogja lah gitu. Enggak lah ini guyonan ya. Yang kedua saya hormati Ibu Wakil Dekan tadi hadir. Ya, yang saya hormati Ketua Pengelola PSPPI, Prof. Rido, oh tadi mengantarkan Bu Warek. Ya. Yang saya hormati Pak Pius ini, Wakil Ketua BW BI Jawa Timur yang sekaligus juga merangkap menjadi Ketua Komite Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan BI Pusat. Jadi nanti urusan keanggotaan seluruh Indonesia itu ada di Pak Pius. Dan yang saya banggakan tentu seluruh mahasiswa, peserta program studi, program profesi insinyur
Institut Teknologi 10 November Surabaya, baik yang hadir di ruang ini secara offline maupun yang hadir secara online. Pagi ini pagi yang sangat bahagia. Tadi saya sampaikan kita mendapatkan kado yang istimewa, yaitu kado persahabatan. Semua saya panggil, saya ibaratkan hari ini adalah kita ketemu satu ruang, satu dimensi, tempat dan dimensi ruang, yaitu sahabat insinyur. Izinkanlah saya diberi tugas oleh Bapak Ketua Pengelola PS PPI ITS, Bapak Prof. Rido, untuk menyampaikan tentang persoalan yang terkait dengan etika profesi. Ya, beliau tertarik ketika saya banyak bicara malah praktek, karena barangkali bicara malah praktek itu, Pak Dekan, Prof. Heri, itu kita bicara yang sangat sensitif ternyata. Saya pikir hal-hal biasa. Saya sedikit aja cerita, ketika Prof. Heri selesai menguji Dr. Fauzan, itu ada sebuah pertemuan yang luar biasa antar para direktur BUMN, para pejabat itu di ruang sidang S3, yaitu mempersoalkan kenapa Pak ATM sering bicara malah praktek keinsinyuran. Apakah menurut Bapak insinyur itu memang melakukan malah praktek? Bukannya malah praktek hanya seorang dokter saja. Dan nanti akan saya terangkan kenapa saya tertarik bicara malah praktek. Baik, saya izin share. Saya buka dulu, saya tahu saya selalu buka file ya, daripada nanti keliru. Mohon maaf ya, cover saya memang sekalian promosi itu. Apa background saya nggak ngikuti panitia Proberi ya. Yaitu praktek keinsinyuran wajib memiliki STRI, tidak terjebak malah praktek. Ya, nggak apa-apa kalau saya ditegur siapapun. Ya, apa? Sudah kurang 10 menit, belum bicara kurang 10 menit. Ya, baik. Saya percepat, Pak. Jangan khawatir. Ya, bentar ya. Saya tak nyeting dulu supaya ngomongnya enak nanti. Baik, saya diminta memberikan satu uh, paparan ya yang terkait dengan orasi ilmiah etika profesi, yaitu tantangan transformasi peradaban manusia insinyur untuk mencegah malapraktek insinyuran di dalam praktek jasa keahlian. Ya, apa bedanya praktek jasa keahlian dengan praktek keinsinyuran? Nah, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Pertama, bagaimana PI mendorong transformasi keberlanjutan, bagaimana program PI sendiri, bagaimana PI mendorong transportasi peradaban manusia, pemahaman malapraktek insinyuran, dan wajib jadi insinyur wajib memiliki STRI. Nah, ini satu hal tantangan kita. Ini tantangan utama peran PI mendorong transportasi berkelanjutan adalah kita punya PR hari ini dan seterusnya, entah kapan seterusnya itu kita nggak tahu batasannya, tapi kita coba kita catat di dalam pilar pembangunan Indonesia 45 yang kita impikan 100 tahun kita merdeka di tahun 2045 nanti, yaitu ketahanan kemandirian pangan, energi, air, lingkungan, dan hilirisasi. Sebelum ke sana barangkali perlu kita memahami karena objeknya pembangunan adalah masyarakat. Objeknya pendidikan juga masyarakat. Maka kita mengenal hari ini kita mengenal masyarakat informasi. Dari masyarakat berburu, masyarakat agraris, masyarakat industri, sekarang kita menjadi masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang menggunakan informasi untuk membangun peradabannya. Satu hal yang menjadi tantangan kita di tahun 2038, Indonesia melampaui batas ambang negara yang berpenghasilan tinggi. Maka di sini diperlukan tantangan transformasi peradaban dan martabat manusia insinyur di dalam praktek keinsinyuran. Satu hal yang menjadi menarik kalau kita melihat program pemerintah sekarang 5 tahun ke depan, ada 8 program utama, tetapi saya mencoba mencatat tantangan krusialnya. Tantangan krusialnya secara nasional, PR kita secara nasional itu adalah kita
masih berbicara tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, keberlanjutan lingkungan, percepatan hilirisasi dan reindustrialisasi. Maka untuk menuju ke sana, sebagai insinyur tentu kita mendorong transformasi berkelanjutan dan transformasi peradaban manusia insinyur. Maka PII memiliki peran penting dalam mendorong transformasi tersebut. Nah, inilah transformasi berkelanjutan. Ketika kita bicara transformasi berkelanjutan, banyak kata-kata kunci yang harus kita pegang. Pertama, tentu kita beradaptasi dalam jangka panjang untuk membangun keseimbangan ekonomi, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan. Kata kunci berikutnya adalah inovasi, adaptasi, efisiensi keberlanjutan yang tetap konsisten. Kata kunci berikutnya adalah terus-menerus untuk meninggalkan kebaikan bagi generasi penerus. Kata kunci berikutnya adalah integritas, peradaban manusia yang mempertimbangkan inovatif, humanistik, adaptif, futuristik dalam bentuk pribadi manusia yang lebih beradab dan bermartabat. Transformasi berkelanjutan juga dicirikan dengan setiap langkah praktek insinyuran tentu kita tidak ingin mengurangi hak generasi ke depan dengan mengedepankan moral, karakter, dan tidak melakukan malah praktek yang dapat merugikan generasi ke depan. Inilah kata kunci kalau kita ingin mengenal transformasi berkelanjutan. Nah, indikator keberhasilan transformasi keberlanjutan. Jadi kalau kita tadi menerapkan transformasi berkelanjutan, maka indikator-indikatornya saya tidak mungkin merangkai satu persatu, tapi minimal dalam ekonomi berkelanjutan, apa saja indikator kuncinya, sosial, pendidikan, sertifikasi, lingkungan, pangan, energi, air, dan tata kelola kebijakan. Barangkali indikator-indikator ini menginspirasi untuk melakukan riset-riset yang berkelanjutan atau melakukan judul-judul di dalam menginspirasi tesis, skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, bagaimana peran PII dalam mendorong transformasi berkelanjutan? Tentu kata kuncinya adalah bagaimana PII membangun praktek insinyuran yang inovatif, yang humanistik, yang adaptif, dan futuristik. Nah, tentu itu dilaksanakan dengan praktek keinsinyuran yang cerdas. Praktek insinyuran cerdas itu adalah praktek insinyuran yang mampu mengelola inovasi, ya, mengelola inovasi teknologi, dan mengelola invasi teknologi. Ya, saya kalau bicara invasi teknologi banyak mengingatkan. Ya, tapi saya senang kalau banyak orang mengingatkan, maka saya akan selalu akan saya sampaikan. Karena invasi teknologi itu mempunyai kata negatif. Menurut saya tidak. Invasi teknologi harus kita kelola dengan baik. Contohnya teknologi AI yang sekarang luar biasa. Itu invasi itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu sangat berbahaya. Terutama di dalam proses pendidikan kita. Anak-anak kita, anak didik kita sudah begitu membudaya dengan AI. Maka praktek keinsinyuran cerdas, bagaimana mengelola inovasi teknologi dan invasi teknologi. Tentu di sini kita mencoba untuk mengembangkan praktek keinsinyuran yang humanistik, yang mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan, praktek keinsinyuran yang adaptif, yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan tantangan masa depan, dan praktek keinsinyuran yang futuristik, yang selalu memiliki inovasi, memiliki misi, visi, reaktif, inovasi yang visioner menuju kemandirian. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara praktek keinsinyuran yang humanistik, maka satu hal yang perlu kita lihat, pertama, apakah kita menjadi insinyur yang berbudaya? Insinyur berbudaya, karena insinyur itu mau melakukan praktek keinsinyuran. Bagaimana insinyur yang berbudaya? Yaitu insinyur yang patuh terhadap standar. Kata kuncinya hanya patuh terhadap standar. Kemudian insinyur yang beradab, yaitu insinyur yang mengedepankan nilai-nilai kecerdasan yang semakin baik. Kemudian insinyur berkeadilan tentu yaitu insinyur yang mengedepankan pelayanan publik tanpa membeda-bedakan, berkeselamatan, berkelanjutan. Kata kunci berkelanjutan, sering kita selalu mengajarkan berkelanjutan itu adalah domainnya ramah lingkungan. Padahal berkelanjutan itu sebenarnya kolaborasi, kombinasi, integrasi antara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Satu hal yang perlu kita catat, kalau kita membangun infrastruktur, tetapi memerlukan biaya pemeliharaan, biaya pengoperasian sangat mahal, maka kita akan mengurangi hak-hak generasi ke depan untuk membangun infrastruktur yang baru. Itu pun adalah tidak berkelanjutan. Itu pun tidak humanistik. Sehingga apabila kita sudah melampaui
menjalani berbudaya, beradab, berkeadilan, berkelanjut, berkeselamatan, dan berkelanjutan. Maka kita menjadi humanistik, yaitu mengedepankan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, rasa damai, sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Inilah indikator-indikator ketika kita bicara damai, sejahtera, bahagia, sehat, selamat di dalam praktek keinsinyuran. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan karena bagaimanapun PII adalah bukan asosiasi profesi. Ya, ini yang sering keliru diucapkan publik karena pejabat juga mengatakan seolah-olah PII adalah asosiasi profesi. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Prof. Yudan, Ketua BKN, bahwa PII adalah lembaga masyarakat, ya, lembaga masyarakat yang mandiri, yang menghimpun insinyur di dalam praktek keinsinyuran di Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat saya, insinyur yang hadir di sini maupun di online, tolong disampaikan bahwa PII bukan asosiasi profesi. PII adalah lembaga masyarakat, organisasi masyarakat yang diberi amanah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, dimandatori undang-undang, menjadi mandatori undang-undang untuk menghimpun insinyur berpraktek keinsinyuran di Indonesia. Ya, ini yang perlu saya tekankan. Kalau kita bicara asosiasi, maka derajat PI itu jauh lebih rendah. Ya, maka asosiasi harus kita tempatkan di atas asosiasi. Nah, program kerja PI ke depan itu ada 3. Yang paling pokok, reindustrialisasi, percepatan pembentukan Dewan Insinyur Indonesia, dan transformasi internal organisasi. Inilah PR yang cukup berat, terutama yang ketiga, bagaimana kita mengatur kembali, mengelola kembali tata kelola yang ada di dalam keinsinyuran. Seperti yang saya sampaikan dalam paparan ini, tata kelola kode etik, tata kelola wilayah cabang, dan seterusnya. Kemudian di sini kita ketika bicara transformasi internal, kita akan bicara digitalisasi unit organisasi, desentralisasi kewenangan, kemudian bantuan hukum dan advokasi. Ya. Silakan Pak Dwi, ini sahabat insinyur saya. Ya. Nah, insinyur mendorong transformasi peradaban manusia. Ya, salah satu. Jadi kenapa hari ini kita kuliah insinyur? Kita ingin mendapatkan gelar insinyur. Kalau kita gelar insinyur sekarang dengan gelar insinyur ketika kami mendapatkan itu berbeda. Begitu lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang memberikan amanat kepada lembaga yang namanya PI untuk mengelola praktek insinyuran termasuk gelar insinyur. Maka ketika kita sudah mendapatkan gelar insinyur, lalu kita tempatkan insinyur di depan nama kita, itu sama dengan gelar haji. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya gelar haji. Ya, jangankan kita memandang perempuan lain, kita melirik aja nggak boleh. Ya, itu kalau gelar haji. Ya, insinyur juga gitu. Jangankan kita menyuap, ya, mengambil sedikit pun nggak boleh. Gitu. Nah, sudah siap belum jadi gelarnya? Jadi kalau nanti sudah lulus PSBPI ITS, gelarnya nggak dipakai, berarti takut. Ya, itu tantangannya. Ya, jadi itu. Next. Nah, inilah kenapa kita hari ini ya datang punya kesadaran untuk memperoleh gelar insinyur. Ya, kalau saya katakan sarjana di bidang engineering yang berpraktek keinsinyuran wajib menjadi insinyur dan wajib memiliki STRI. Loh, apa Pak bedanya insinyur? Gelar insinyur melekat di dalam prakteknya adalah terhadap pada penataan kepidanaan. Itu gelar insinyur. Jadi kalau kita tidak bergelar insinyur, tapi kita berpraktek keinsinyuran, maka kita akan ditegur oleh undang-undang masuk dalam narah kepidanaan. Itu yang sebenarnya cukup menarik Pak Dekan tentang keinsinyuran. Ya. Nah, kalau STRI apa? Sekalipun kita sudah punya gelar insinyur, untuk praktek keinsinyuran itu harus ada surat izinnya, yaitu STRI. Kalau nggak punya STRI apa dipidanakan? Tidak. Kalau nggak punya STRI cukup diberikan peringatan administrasi, atau tidak boleh praktek. Jadi ada 2 hal yang harus kita. Jadi sama dengan dokter, gelar dokter dan punya STRI, istri dokter, surat tanda registrasi dokter. Nah,
sarjana bidang keinsinyuran. Jadi kenapa pertanian itu, kemarin tanya kepala BKN pada saya, kenapa pertanian itu insinyur? Kenapa peternakan insinyur? Ya, karena dia sarjana yang melakukan praktek keinsinyuran. Praktek keinsinyuran itu apa? Ya ini harus dipahami nih, ya. Para peserta didik PS, PPI, ITS, mohon difahami apa keinsinyuran. Saya baca sekali saja, ya. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Cara memahami kalau menghafal agak susah karena kita sudah kelompok kolonial. Ya, kalau anak-anak milenial mudah memahami, cepat lupa. Ya, kalau kolonial itu tidak cepat untuk memahami, tetapi cepat mengingat. Ya, itu kolonial. Sehingga untuk memahami keinsinyuran lebih mudah, gampang. Apakah saya membangun jalan itu praktek keinsinyuran ya? Ya. Apakah kita mengubah ya, dari hal-hal dasar menjadi teknologi yang membuat dokter menjadi lebih mudah untuk memeriksa kandungan, memeriksa detak jantung? Yang dibuat apakah praktek itu? Iya. Apakah mengubah rumput dimakan kambing, kambingnya menjadi sehat, kemudian kambingnya disembelih, dagingnya dikelola menjadi pabrikasi yang bergizi, apakah itu praktek insinyuran? Iya. Kenapa? Itu tadi kegiatan teknik yang menggunakan kepakaran, keahlian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita berpraktek di bidang jasa konstruksi membangun gedung, itu adalah praktek insinyuran. Kedirgantaraan, praktek insinyuran. Pertambangan, praktek insinyuran. Ya. Jadi semua praktek-praktek jasa keahlian di sektor-sektor pembangunan yang menggunakan kegiatan teknik itu adalah praktek keinsinyuran. Itu. Nah, di sektor-sektor itu untuk praktek keinsinyuran mereka harus punya yang namanya sertifikat kompetensi kerja, SKK. Sertifikat kompetensi kerja itu adalah kompetensi kerja yang menunjukkan kemampuan seseorang pada keahliannya. Nah, kalau keinsinyuran itu adalah bukan pada keahliannya. Keinsinyuran itu adalah pada etika profesinya. Lebih tinggi mana keahlian dengan etika profesi? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Keahlian dan etika profesi. Lebih tinggi etika profesi, kenapa? Karena praktek keahlian itu bisa salah. Bisa sengaja salah, bisa sengaja tidak salah, bisa dibuat salah. Itu keahlian. Ternyata orang ahli Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang yang bisa salah, Pak. Itu. Nah, supaya tidak salah dikendalikan, di warning oleh siapa? Etika. Siapa etika itu? Undang-undang keinsinyuran. Jadi kalau sektor konstruksi punya undang-undang sendiri, apa? Undang-undang jasa konstruksi. Sektor pertambangan punya undang-undang pertambangan. Semua kan bicara praktek di sana itu. Tapi siapa yang memberikan early warning kepada etika supaya tidak melakukan kesalahan dalam praktek, maka lahirlah undang-undang keinsinyuran. Itulah perannya kita. Jadi kalau di dalam undang-undang keinsinyuran kita punya insinyur, berarti kita sadar bahwa kita ingin mengedepankan etika. Lah hari ini semua peserta didik PSPPI itu tidak lain adalah etika. Untuk apa? Yaitu untuk mematuhi etika profesi. Untuk apa itu mematuhi etika profesi? Mewujudkan transformasi peradaban dan martabat manusia. Untuk apa lagi? Agar tidak melakukan malapraktek. Dari mana? Dari tiga hal itu. Maka kalau kita melihat tadi menyanyikan himninya PI, itu ada tiga kata penting. Profesional, integritas, dan kompeten. Ya, nilai profesional, nilai integritas, dan humanistik. Ya, inilah sebenarnya yang akan kita tuju di dalam kita menempuh kuliah ini. Yaitu kita ingin menjadi orang yang profesional, menjadi orang yang berintegritas, dan orang yang humanistik. Berintegritas itu mudah diucapkan, tapi kita harus memahami makna integritas. Integritas tidak cukup dengan nilai profesional. Seorang insinyur mengatakan, saya profesional, boleh. Saya profesional, boleh. Tapi
Seorang insinyur jangan sekali-sekali kita menyebut saya kompeten. Karena yang menyatakan kompeten itu orang di luar diri kita. Prof. Ridho ini profesional. Siapakah yang menilai Prof. Ridho ini adalah kompeten? Saya, bukan Prof. Ridho. Pak ATM itu profesional. Siapa yang menilai Pak ATM kompeten? Prof. Ridho. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan, saya kompeten. Tidak. Saya profesional masih boleh Pak Ridho. Tapi ketika saya bicara kompeten itu orang lain yang mengatakan. Ya. Atau pihak lain, atau unit lain yang mengatakan. Ini profesional. Saya integritas loh. Kenapa? Karena saya profesional. Oh enggak cukup. Integritas tidak cukup dibangun dengan profesional. Integritas adalah kombinasi antara profesional, karakter, dan moral. Lalu kalau sudah saya dikatakan saya sudah berintegritas loh, saya sudah menyiapkan profesional saya, karakter saya, moral saya. Terus untuk apa lagi? Kan cukup, oh tidak. Apakah integritas kita itu mengedepankan nilai manusia? Maka ada langkah yang tertinggi yaitu nilai humanistik. Humanistik tidak cukup dengan integritas. Humanistik harus adaptif dan harus futuristik. Oleh karena itu saya mencoba memberikan penjelasan seperti ini sehingga orang saling bertanya dan saya berikan contoh-contoh yang ringan, apa itu profesional, apa itu kompeten, apa itu karakter, apa itu moral, dan apa itu integritas, dan apa itu humanistik dengan contoh-contoh ini. Contoh misalkan tentang moral. Moral adalah memastikan apakah diri kita memiliki prinsip menyatakan secara konsisten benar atau salah yang bersumber dari nilai agama, Pancasila, budaya, kearifan lokal, filosofi hidup yang bersifat universal. Filosofi hidup yang bersifat universal contohnya apa kata para filosof zaman dulu, Socrates dan sebagainya. Itu adalah filosofi hidup yang bersifat universal. Ya, kalau orang bermoral, seorang insinyur yang bermoral berani secara konsisten menyatakan tidak baik, berani mengatakan tidak mendukung, berani mengatakan menolak kecurangan perhitungan biaya proyek melalui perbuatan pengurangan mutu dan penyimpangan metode kerja. Saya melihat persoalan ini sampai hari ini, saya melihat ternyata banyak sekali praktek-praktek insinyuran di bidang jasa konstruksi itu yang tidak bermoral. Sudah tahu salah, dibiarkan. Sudah tahu ini dikurangi volume, dibiarkan. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya lagi hangat-hangatnya, lagi emosionalnya menilai kegagalan bangunan. Luar biasa tentang moral ini. Ya. Dan ini contoh saja. Ini adalah materi-materi yang sengaja saya siapkan khusus untuk ITS. Jadi kemarin lembur terus karena bikin ini Prof. Hidon. Ya. Bagaimana saya itu? Mohon maaf Prof. Heri. Jadi saya kalau memberikan kuliah seperti ini selalu beda-beda, Pak. Ada tekanan-tekanan tertentu ya. Oh, berarti jangan-jangan Pak Aten menilai lulusan itu tidak bermoral. Tidak begitu, Bapak. Ya, tidak begitu. Tapi ini adalah satu pesan dan kesan yang harus kita junjung tinggi. Karakter. Karakter adalah memastikan sikap dan budi pekerti yang membentuk nilai kepribadian dalam berbagai situasi kerja. Disiplin, bergairah, meninggalkan kebaikan bagi orang lain setelah menerus memiliki visi ke depan, kejujuran, itu adalah karakter. Contoh seorang insinyur berkarakter yang baik, tentu menerapkan sikap jujur, dapat dipercaya, selalu menyampaikan kebenaran, cerdas dan bijak mencari solusi, serta bertanggung jawab terhadap risiko profesi pekerjaannya. Ya, ternyata karakter itu kalau saya lihat kuncinya itu ternyata lahir dari persoalan-persoalan tadi saya sampaikan ada nih agama, Pancasila dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Kalau humanistik itu adalah mengembangkan rasa cipta karsa dalam mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan. Jadi menyeimbangkan antara rasa hati, cipta pikiran, karsa, kehendak untuk mencapai kebaikan. Itu adalah satu hal, satu garis lurus. Itu adalah humanistik. Karena kalau kita sudah menyeimbangkan rasa cipta karsa, pasti objeknya adalah mengedepankan nilai manusia untuk meningkatkan. Contoh, seorang insinyur yang humanistik tentu akan merancang dan melaksanakan praktek insinyuran dengan mempertimbangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan agar tidak terjadi kegagalan fungsinya. Nah, ini adalah hal-hal yang tentu kita kedepankan. Baik, tadi sebut-sebut malah praktek karena ini penting. Sebenarnya
orang mengatakan malapraktek itu lebih tepat untuk dokter. Itu salah kaprah sebenarnya. Kasihan dokter ini. Sebenarnya insinyur juga melakukan malapraktek. Lawyer juga terjebak malapraktek. Insinyur malapraktek. Bahkan dosen, sebagai profesi dosen, juga sering kita melakukan malapraktek. Saya sendiri termasuk dosen yang sering melakukan malapraktek. Karena apa? Tidak tepat berjanji dengan mahasiswa. Selalu menggeser jadwal kuliah dengan seenaknya. Itu juga malapraktek. Ya. Jadi itu istilah-istilah yang perlu untuk kita kedepankan supaya kita selalu early warning untuk menuju peradaban yang lebih baik. Jadi malapraktek itu saya coba dari pemahaman hukum, ya. Jadi satu jenis kelalaian di dalam menerapkan standar profesional. Kemudian dari KKBI, yaitu malah itu bencana, celaka, sengsara. Praktek itu menerapkan pengetahuan dan sebagainya. Jadi kalau malah rindu itu rindu yang salah katanya. Ya, rindu yang celaka menurut ini ya. Nah, malapraktek secara universal ini penting bahwa mal itu artinya salah, buruk, jelek, tidak normal. Praktek itu bermakna menerapkan teori standar profesional. Ya, jadi yang penting bukan malaprakteknya yang kita pahami secara teori, secara tulisan, tetapi siapa yang menjadi korban malapraktek. Ini menjadi hal yang penting. Ya, kasus malapraktek merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Pada prinsipnya, tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standar, pedoman, SOP, kode etik, kode tata laku, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian, kecerobohan, keteledoran, ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian materi atau cacat fisik, fatalitas, dan kematian bagi orang lain. Ini yang penting yang harus kita pahami. Bahwa kalau kita malah praktek, itu siapa yang jadi korban malah praktek. Ya. Nah, inilah hal yang tentu perlu kita lihat. Kalau boleh saya ngamati di dalam semua praktek jasa kalian. Karena praktek keinsinyuran otomatis menjalankan praktek jasa kalian. Praktek jasa keahlian bagian dari praktek keinsinyuran. Itu. Jadi kenapa kita menjadi insinyur? Ya karena kita menjalankan praktek keinsinyuran. Loh kan saya cuma kontraktor, Pak. Kontraktor juga menjalankan praktek keinsinyuran. Kenapa? Loh Pak, kenapa dosen di ilmu teknik itu atau ilmu keinsinyuran itu wajib punya, jadi insinyur wajib punya STR? Ya karena menjalankan praktek keinsinyuran. Itu undang-undang yang mengatur. Nah, akar masalah penyebab malapraktek keinsinyuran pada praktek jasa kalian. Apa akar masalah penyebab malapraktek keinsinyuran? Kalau kita lihat, saya kelompokkan secara cepat bahwa ada pemicu yang eksternal, ada yang pemicu yang internal. Kenapa seorang insinyur yang tadinya baik dididik di Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian berpraktek terjebak di dalam persoalan malapraktek. Akar masalah penyebabnya adalah bisa eksternal, bisa internal. Yang eksternal, tuntutan membangun serba cepat. Semua sekarang minta serba cepat. Tuntutan politik meminta kita membangun serba cepat. Lalu kita mau menerimanya, mau menandatangani kontraknya, tetapi kita tidak pernah menjadi orang yang konsisten. Begitu kita tanda tangan kontrak, maka kewajiban, kewenangan untuk melaksanakan ada di kita, bukan pada orang yang memberikan kontrak itu. Itu hakikatnya. Jadi kalau diminta cepat-cepat bangun, ya cepat. Itu. Tapi sering kita menggunakan guyonannya adalah minta cepat kok ingat baik kan gitu kira-kira. Mana bisa kira-kira itu ya. Kemudian kurang terpadunya sinkronisasi antar regulasi, kurang kolaborasinya kerjasama antar lembaga, terlambatnya mengantisipasi manajemen big data dan kebencanaan, dan kurang optimalnya ketersediaan sistem pendanaan. Ini yang menyebabkan kita menjadi terjebak di dalam malapraktek. Ya toh? Tanda tangan kontrak dulu, walaupun belum ada uangnya, uang masih dibintangi karena kita dalam masa efisiensi. Kerja dulu, kerja itu setengah-setengah antara diteruskan atau tidak, berkualitas atau tidak. Ini adalah hal-hal yang menjebak malapraktek. Tetapi satu hal yang menarik adalah pemicu internal pada diri kita. Satu, kurang mumpuni. Kita punya kompetensi jasa keahlian, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat komunikasi, tapi prakteknya kita mumpuni. Kemudian kompetensi keinsinyuran adalah sebuah simbol. Jangan-jangan punya gelar insinyur itu hanya simbol. Punya IP gelar insinyur profesional hanya simbol. Tetapi tidak makna apa itu makna insinyur. Kemudian kurang patuh dalam pengawasan mutu, belum jadi ukuran penerapan kode etik tata laku. Pelanggaran kode etik itu belum jadi ukuran di Indonesia. Kalau kita melanggar kode etik, solusinya
dimaafkan. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini yang penting, take home pay yang rendah. Ini insinyur ini kenapa take home pay kita rendah? Ya. Jadi saya kemarin waktu kongres itu saya secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak sopan menurut saya. Saya nilai sendiri bahwa insinyur kita ini adalah duafa, Pak. Kenapa? Transaksionalnya luar biasa. Nah itu jadi itu duafa menurut saya. Nah ini adalah menggambarkan bahwa memang kita berangkat dari take home pay yang sangat rendah di lapangan. Nah itu kalau kita biarkan maka terjadilah pergeseran di sebelah kanan. Di dalam kotak warna abu-abu maka muncul pertama adalah moral hazard insinyur. Kalau moral hazard insinyur itu dibiarkan, maka menjadi malapraktek keinsinyuran. Malapraktek keinsinyuran kita biarkan menjadi kegagalan proses keinsinyuran. Kalau kegagalan proses keinsinyuran kita biarkan, maka kita akan menemukan kegagalan keseragaman mutu produk insinyur. Dan kalau itu kita biarkan, maka menjadi kegagalan produk keinsinyuran. Dan kalau itu kita biarkan terus, maka terjadilah kerugian sektor-sektor di bidang keinsinyuran. Maka kita akan mengenal di lapangan gagal produk, gagal fungsi, gagal kinerja, gagal manfaat, gagal pasar, gagal tujuan. Yang semuanya berawal dari gagal paham. Nah ini, apakah insinyur yang kita luluskan nanti menjadi orang yang gagal paham? Atau malah sebaliknya menjadi orang yang tidak gagal paham karena kita tidak mau kehilangan kepercayaan publik dan kita tidak mau kehilangan kepuasan publik. Saya teruskan, inilah sebuah lingkaran yang menarik ketika kita bicara praktek keinsinyuran. Ya, di sini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Ini adalah sebuah lingkaran di dalam pembangunan sektor di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, ini universal. Ya, kita mau terjebak di warna kuning, atau terjebak di warna merah, atau terjebak di warna biru. Ya, warna merah kepidananya lebih kental, lebih lama lagi, ya kan? Warna kuning sebentar, tapi harga diri kita lebih buruk. Masa gara-gara studi kelayakannya di penjara kan gitu. Ya kan Pak? Kan lebih baik sekalian Gus korupsi di pelaksanaan, di penjara keren, kira-kira gitu. Jadi warna merah dan warna kuning itu menggambarkan. Nah, karena warna biru itu adalah warna negosiasi. Gitu. Ya kira-kira kita mau terjebak di mana? Saya tidak menerangkan satu persatu, ya. Tetapi ini penting untuk bekal para insinyur dan kita semua. Kita jangan sampai terjebak. Contoh misalnya studi kelayakan. Studi kelayakan itu apa yang sering menjebak insinyur? Insinyur sering terjebak situasi ketidakjujuran data untuk memenuhi tingkat kelayakan proyek. Ini sudah budaya loh ini. Pembisinya sudah ada. Pak ATM, tolong ini Pak ATM ada 2 pelabuhan FS segera. Tapi nanti BCA-nya nanti tolong Pak ATM dilayakkan. Kenapa? Supaya DPR setuju. Kira-kira. Karena anggaran sudah turun. Karena donatur sudah ada. Hanya itu. Seperti itu. Nah itu adalah bagian dari bentuk malapraktek. Nah, pemahaman malapraktek, saya memberi contoh yang paling mudah itu adalah praktek jasa konstruksi Prof. Rido, Prof. Heri. Kenapa? Karena ada di depan kita, Pak. Ya, Prof. Jadi jasa konstruksi lebih mudah untuk kita lihat. Kalau pertambangan susah, karena kita harus ke sana, Pak. Ya kan? Kalau di konstruksi setiap hari kita lihat, ada jalan, ada jembatan, ada gedung, ya kan? Kita lihat, semuanya kita lihat. Baik. Nah, jadi untuk semua sektor, khusus sektor konstruksi, yang namanya proses pembangunan infrastruktur di bidang konstruksi itu melalui tahapan warna abu-abu, warna merah, dan warna apa itu kuning. Ya, karena warna abu-abu itu adalah masa persiapan penandatanganan kontrak, masa persiapan pelaksanaan kontrak. Warna merah dan merah hati itu adalah masa pelaksanaan, masa pemeliharaan. Dan warna kuning itu adalah masa pasca proyek, pasca konstruksi. Di sini ada 15 titik di mana situ rawan terjadinya malapraktek seorang insinyur. Kan tidak mungkin ini prakteknya guru agama di sini, ya kan? Tidak mungkin kan? Tentu insinyur. Ya, di sinilah saya tidak menjelaskan satu persatu, ini nanti kuliah khusus lah ini, ya kan? Nah, yang penting adalah tiap titik tahapan tadi, prakonstruksi, proses konstruksi, ada peluang jebakan Batman bagi seorang insinyur untuk melakukan malapraktek keinsinyuran dalam praktek sektor konstruksi. Artinya potensi pelanggaran etika profesi yang memicu peluang
ketidakpatuhan terhadap regulasi atau standar pada saat prakonstruksi, proses konstruksi, dan pasca konstruksi. Kenapa Bapak memberikan warna merah dan merah darah, merah hati dan merah darah pada masa pembuatan? Itu domainnya. Domainnya malah praktek di situ. Ya, terutama yang merah hati. Contohnya apa, Pak? Merah hati ini bisa terjadi karena persoalan ikatan alumni, Pak, biasanya. Ya, atau anti alumni. Dua itu, Pak. Karena merah hati itu adalah pekerjaan selesai, secara fisik selesai. PHO menuju FHO, penyerahan pertama menuju penyerahan akhir. Di situ biasanya diberikan masa pemeliharaan. Di masa pemeliharaan ditemukan biasanya berbagai macam cacat mutu, cacat-cacat kerusakan. Kalau diperbaiki mahal, waktunya pendek. Biasanya di sini mulai berbicara negosiasi. S berapa dulu di ETS? Aku S16, Mas. Wah, saya S sekian. Satu hati bicara. Ya wis, tak maafkan, nanti dulu ya. Yang penting ojo sampai menjelekkan nama ITS lo. Yus, kamu tak dandani, saya perbaiki nanti. Tidak akan diperbaiki, Pak. Sebaliknya anti alumni. Ya, ini wah Gajah Mada, Pak. Oh iyalah, saya UNS. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Yang penting baik ya, Pak, dan menjaga nama baik Gajah Mada. Gitu. Tapi sebaliknya, yang berbuat itu UNS. Kok bisa? Kamu perbaiki sekarang, nah, gitu. Karena saya Gajah Mada. Gitu. Itu terjadi di lapangan. Itu kalau kita bicara persoalan kecil alumni, belum yang lainnya. Ya. Partai apa kamu? Nah, gitu lagi. Sampai lagi. Itu terjadi di warna merah darah. Karena apa? Merah darah ini sangat kritis. Sudah selesai Pak pekerjaan saya. Lalu muncul kerusakan di masa pemeliharaan. Mau diperbaiki apa tidak? Ya, ini saya tegang menilai seperti itu sekarang. Gedung parkir itu sudah tahu 4 lantai, di lantai ketiga ketika PHO ke FHO sudah runtuh. Sudah mulai retak. Tetapi ditandatangani saja semua itu oleh ownernya. Sudah tahu itu rusak. Ya, nah itulah di warna merah. Ya, next. Oke, saya lanjutkan. Ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan. Dan inilah saya mengelompokkan malah praktek di bidang konstruksi itu ada 6. Malah praktek mutu, malah praktek waktu, malah praktek biaya, malah praktek metode, malah praktek volume, dan malah praktek administrasi. Apakah di dunia kampus tidak melakukan itu? Saya rasa juga ada. Contohnya apa? Dana penelitian, proposal penelitiannya bulan apa, Pak? Januari ya. Bulan bulan disetujui April. Keluar dananya Agustus. November sudah harus presentasi total selesai. Kira-kira malah praktek apa yang terjadi di situ, Pak? Nah, bisa mutu, bisa waktu, dan sebagainya. Lebih baik kita mengkritik diri kita sendiri daripada kita mengkritik orang lain. Kira-kira itu. Nah, inilah. Malah praktek tadi ini terjadi pada saat proses konstruksi di warna merah hati. Ya, ketika bangunan diserah terimakan sudah ada catatan itu sebenarnya, tapi tidak diungkapkan. Oke, kemudian akan muncul di di merah hati, ini merah hati, ini merah darah. Di merah darah, selain sudah membawa merah hati, merah darah juga ada persoalan pemeliharaan dan pengoperasian. Maka bangunan menjadi runtuh. Ini yang terjadi sekarang. Maka lahirlah Undang-Undang KISM menjadi penting. Semoga kita menjadi insinyur yang paham tentang persoalan-persoalan seperti ini. Ya, nah, oke. Orang selalu tanya, apa sih Pak kewenangan insinyur? Kewenangan insinyur itu ada 3. Seorang insinyur itu bisa berwenang memulai, menghentikan, dan mengakhiri proses pekerjaan. Seorang insinyur berwenang mengangkat, mengganti, menghentikan tenaga kerja. Dan seorang insinyur menerima, menolak, membongkar hasil pekerjaan. Itu adalah insinyur. Kalau kita praktekkan dengan seorang dosen di bidang teknik, ya, kegiatan teknik, dosen bisa memulai, menghentikan, mengakhiri kuliah, mengangkat, mengganti, menghentikan mahasiswa yang tidak beretika di kelas, dan bisa menerima, menolak, membongkar hasil pekerjaannya, hasil ujiannya. Kira-kira begitu. Itulah praktek keinsinyuran, kewenangan insinyur. Jadi walaupun punya ijazah insinyur, tetapi tidak menjalankan praktek kewenangan insinyur, wajib punya STRI? Enggak perlu. Enggak punya STRI, enggak apa-apa. Tapi kalau menjalankan praktek keinsinyuran, wajib
punya STRI. Kira-kira itu. Studi kasus tentu seorang tenaga ahli ya, yang berpraktek di bidang sektor konstruksi seperti ahli utama teknik bangunan gedung misalnya, harus memiliki SKK keahlian gedung. Itu wajib karena itu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tetapi karena menjalankan praktek keinsinyuran, maka dia selain punya SKK, dia juga wajib punya STRI, yaitu Surat Tanda Register Insinyur. Ya, itu yang penting. Saya rasa ini kewajibannya dan seterusnya. Nah, kita masih sadar ya, ada 4,5 juta sarjana keinsinyuran kita yang masih aktif, yang menjadi anggota BI belum mencapai 100.000 orang. Yang memiliki STRI artinya yang bergelar insinyur secara sah itu belum mencapai, masih di bawah 1%. Tantangan kita luar biasa, Pak. Itu. Ya. Jadi ini adalah akar masalah yang perlu kita tekan. Next. Nah, sekarang saya mencoba bagaimana untuk memberikan contoh. Nanti Bapak bisa kembangkan pertambangan dan keinsinyuran. Ya, misalnya peternakan dan keinsinyuran. Saya bilang konstruksi dan keinsinyuran. Jadi yang warna biru itu adalah konstruksi, yang warna kuning adalah keinsinyuran. Kalau keinsinyuran itu cakupan disiplin teknik keinsinyurannya itu ada industri, kebumian, teknologi dan sebagainya. Di situ ada namanya rekayasa sipil dan lingkungan terbangun. Kalau di dalam jasa konstruksi ada warna biru itu. Kita bicara sipil, arsitektur, mekanikal, tata lingkungan, perencanaan kota, sains dan manajemen pelaksanaan. Kemudian kalau kita bicara cakupan bidang praktek keinsinyuran. Cakupan bidang praktek keinsinyuran itu ada 7. Salah satunya adalah konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi. Salah satu. Nanti kalau teman-teman dari pertambangan, teman-teman dari industri tentu akan bicara pada cantolannya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, yang atas itu keinsinyuran, yang warna oranye itu keinsinyuran, atau warna pink itu ya, keinsinyuran. Keinsinyuran itu kata kuncinya praktek keinsinyuran. Untuk praktek keinsinyuran harus punya STRI, untuk bisa mendapatkan STRI harus punya SKI. Untuk bisa punya SKI tentu kita harus menjadi insinyur dulu. Oke, itu urut-urutannya, itu ada pasal-pasalnya. Daripada membaca undang-undang keinsinyuran males ya, maka kita gunakan satu lembar untuk memahami ya. Kemudian praktek keinsinyuran itu punya bidang-bidang keinsinyuran. Salah satunya yang saya bicara hari ini adalah konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi. Oke, untuk bisa praktek jasa konstruksi harus punya SKK, ya, di register di LPJK. Ya. Kemudian di manakah prakteknya, di situ bidangnya ada dan sebagainya. Artinya apa kalau kalian lihat telusur hukumnya? Telusur hukumnya adalah setiap kita praktek jasa konstruksi pasti menjalankan praktek keinsinyuran. Oleh karena itu, kalau praktek jasa konstruksi wajib punya SKK, praktek keinsinyuran wajib punya STRI, maka praktek jasa konstruksi dan di dalam setiap praktek jasa konstruksi yang menjalankan praktek keinsinyuran itu wajib punya dua-duanya, SKK dan STRI. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat supaya dua sertifikasi ini mudah dalam pelayanan. Ini persoalan. Kata kuncinya memang itu ujung-ujungnya adalah rebutan duit. Gitu. Nah ini yang ke depan menjadi PR kami sebagai pengurus PI, menyatukan dua-duanya itu di dalam satu tempat yang dinamakan himpunan keahlian keinsinyuran. Disitulah tempat nanti orang selain mencari SKK, dia juga akan mendapatkan STRI. Jadi satu. Kalau nggak seperti ini, nggak selesai. Nanti kalau Pak Jaksa, Pak Hakim, Pak Polisi sudah paham undang-undang keinsinyuran, insinyur akan menjadi bulan-bulanan di lapangan. Ya, menjadi ATM nanti. Bukan akan terus menginspirasi, akan terus mengisi, Pak. Ya, ini bahaya. Nah, ini contoh-contoh malapraktek ya, saya katakan. Ini contoh-contoh malapraktek, tentu tidak saya ceritakan satu persatu. Malapraktek sistem tender yang berbeda. Satu kali, duitnya besar sekali dengan kontraktor besar dalam multi years. Yang sebelah kanan, per lantai dikerjakan beda-beda kontraktor, Pak. Kenapa? Beda kelas. Ini kelasnya menengah kecil, yang sana menengah besar. Yang menjadi budaya di Indonesia itu kalau orang kecil itu seolah-olah boleh berbuat salah, Pak.
Orang kecil dimaafkan. Contohnya antar pengendara motor dengan mobil. Kalau kita mengendarai mobil ditabrak sepeda motor, tetap kan kita tetap dianggap yang salah. Kira-kira gitu modelnya di Indonesia itu. Jadi sebenarnya kalau kita identifikasi dulu, kenapa Bapak ini? Ya kami kontraktor kecil, Pak. Gitu. Jadi kecil boleh salah, Pak. Padahal nggak beton kan sama. Iya kan? Membuat beton kan sama ukurannya. Nah, kira-kira itu ya. Kedua, ini adalah contoh yang baru aja gambar itu dibuat di bawah tadi karena sebab kenapa Pak Dekan menunggu saya tadi? Karena saya menyiapkan gambar ini, Pak Dekan, mohon maaf. Ini pondasi, Pak Dekan. Ya, yang kecil itu, yang kecil, yang ini, Ding. Yang ini itu adalah titik tiang pancang, Pak. Mestinya ini pondasi, mestinya satu garis lurus nggak? Iya toh. Sekolah pun mesti garis lurus lah ya. Ya. Tapi faktanya itu tidak satu garis lurus. Ini yang salah apa ini? Ya, saya katakan di sini jadi malah praktek perencanaan dan malah praktek pelaksanaan. Terjadi eksentrisitas yang berlebihan. 40 cm Pak selisihnya antara sumbunya kolom dengan sumbunya pondasi. Di mana nih teori-teori seperti ini diajarkan? Ya, nggak ada teorinya itu. Ilmu pengetahuannya nggak ada, prakteknya ada. Dilaksanakan dengan apa? Dengan malah praktek. Contohnya ini. Ketika saya masuk ke bawah nih, Pak Prof. Heri, nggak boleh saya Pak masuk. Pak. Ditutup pintu-pintu itu. Karena ini, nah seperti ini, tapi ini di bawah kan. Nah di bawahnya itu laut. Tepi laut. Jadi kalau itu pasang naik. Enggak Pak, jangan banyak ular kobranya itu Pak ATM. Banyak ininya Pak. Ada pintu di situ yang digembok. Di luar itu digembok. Ya, ini digembok. Ini pintu apa ini ya? Ini pintu gudang. Gudang apa? Pokoknya gudang. Iya gudang apa? Kan kita harus namanya investigator gitu. Itu. Tolong dibuka. Oh nggak bisa Pak gemboknya. Tolong ada yang kuat nggak fisiknya? Tolong ambilkan palu. Akhirnya dipalu. Cedak buka. Isinya ini. Jadi ditutupi Pak. Jadi asbel drawingnya tuh nggak ada ini Pak. Gambar yang terpasang tidak ada ini. Tapi faktanya ada. Apakah itu bukan malapraktek? Jadi kalau saya bicara malapraktek nggak boleh. Gitu. Kita early warning diri kita, seorang insinyur. Ini insinyur yang berbuat semua ini. Saya curiganya di sini. Ketika kunjungan di sini, kok ini katanya ada yang, ini apa ini? Anu Pak, ini ledutan biasa. Oh ya, ledutan biasa kan gitu. Kok sering melendut ini kan gitu. Iya Pak ini, nah, mainlah keluar. Jangan-jangan di bawah ini ada persoalan. Kita kira-kira itu. Ya, ini contoh. Ya, jadi tanahnya makin ambles, makin ambles, makin ambles, makin turun. Gitu ya. Contoh-contohnya. Ya, katanya banyak banyak ular kobra. Tak cari-cari nggak ada. Kalau ada saya takut beneran gitu. Tapi nggak ada. Ya, ya seperti ini. Ini kejadian seperti ini. Ya banyak. Ah, ini juga ya sudah tahu kalau itu membangun di lingkungan korosif, lingkungan pantai itu lingkungan korosif. Kenapa? Kalau membuat selimut betonnya tipis. Kalau selimut betonnya tipis, tidak dilindungi dengan pemeliharaan yang sangat bagus, orang-orang ahli teknik kimia itu sudah menciptakan berbagai apa cat-cat pemeliharaan untuk konstruksi itu luar biasa. Tapi kenapa nggak dipakai itu? Sehingga tulangannya itu Prof. Heri keropos seperti kerupuk, Pak. Agak memalukan ini. Apakah ini malah praktek? Malah praktek. Itu, ya. Apalagi sebelah kanan, tidak saya terangkan lebih detail ya. Nah, ini contoh, Pak. Yang namanya tulangan sengkang ini walaupun murah meriah, katakan begitu. Tapi fungsinya luar biasa. Ini ibarat sabuk kan ya. Kita penanganannya bagus, melorot terus kan gitu kira-kira. Karena nggak ada sabuknya gitu. Lah sabuknya ini tulangannya bagus Pak. Nggak ada sengkangnya. Jadi ambrol. Gitu ya. Ada lagi yang sengkangnya dipasang, tapi cara masangnya nggak seperti ini. Seperti ini seharusnya Pak. Tapi dipasang seperti ini. Ditaliin. Untung talinya tidak rafia gitu aja. Untung gitu aja. Kalau rafia, malu. Ya, Prof. Heri di disiplin ilmu apa ya Prof. Heri? Statistik ya. Coba. Ini Prof. Heri dalam hatinya nih, lulu. Kok begitu semua ya praktek-praktek sarjana teknik sipil. Kira-kira gitu ya. Ya, kalau kalau Prof. Ridho sipil kan, beton. Nah ini ilmunya Prof. Ridho. Tapi bukan mengajari keburukan beliau. Prakteknya yang buruk Pak. Kita kan enggak. Ya. Nah, kata beliau komunikasi. Komunikasi
nurani, Pak. Kita sering mengatakan komunikasi sanubari, agak keliru, Pak. Nanti Bapak ingin dapat penjelasan sanubari dan nurani, nanti pertemuan berikutnya, Pak. Ya, apa bedanya sanubari dan nurani? Sayangnya partai hati nurani itu kalah, Pak. Iya, padahal nurani itu penting. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh juga malah praktek, tapi tidak saya terangkan detail. Kalau orang sadar tidak ada yang namanya konstruksi dimanapun di dunia tidak di atas tanah, kan gitu aja prinsipnya. Ini kenapa ahli tanahnya kok? Ahli tanah itu juga bagian dari sarjana sipil, ya. Nah, ini contoh saya rasa nggak perlu ditanyakan lagi, apalagi ini, ya. Nah, apa ada ini? Inilah lalu lintas di atasnya normal, Pak, nggak ada masalah. Ya, ibu-ibu normal di atas itu. Tapi di bawahnya seperti ini. Kenapa? Malah praktek pemeliharaan. Seperti ini. Dana pemeliharaannya ada, saya cek. Miliaran. Tapi kok gak dipakai dana miliar? Itu sampai miring. Di atas nggak tahu. Itu. Begitu saya tahu, saya sudah nggak berani lagi lewat di sana. Itu, ya. Itu saya. Nah, ini contoh bangunannya oke ya, limbah ini, tapi masih menghasilkan limbah yang sama buruknya dengan limbah asal. Nah, ini juga malah praktek, ya. Ini juga sama, sering kita lihat. Baik, wajib jadi. Nah, inilah kira-kira transportasi. Tapi kalau saya di halaman paling depan tadi menggambarkan garis besarnya, inilah peradaban yang perlu kita pahami. Kita dimulai dari kecerdasan fisik kita, kecerdasan mental kita, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Inilah yang membentuk personal value. Personal value itu adalah disiplin, memiliki visi, memiliki gairah bekerja, dan selalu ingin meninggalkan kebaikan bagi generasi berikutnya. Itu adalah nilai personal. Nilai personal inilah yang akan membentuk nilai profesional. Ketika kita bicara profesional, lalu orang lain mengatakan, kompeten apa tidak ya? Maka ada aliran kawan-kawan. Ini kompeten. Nah, inilah tadi yang saya serangkan di awal. Saya rasa ini detailnya seperti itu, ya. Nah, ini saya rasa tadi saya sampaikan nilai personal kita itu adalah disiplin, visi, kemudian gairah bekerja dan memiliki kesadaran hati meninggalkan kebaikan itu berasal dari persoalan bagaimana kita mengelola body, bahasa tubuh kita, pola berpikir kita, rasa hati kita, dan semangat. Kalau di dalam bahasa Jawa itu adalah menyeimbangkan rasa, cipta, dan karso. Itu adalah ini, body, tubuh, pola pikir, hati, dan semangat. Semangat itu karsa. Ya. Nah, ini saya sampaikan satu lembar yang kemarin saya presentasikan di BKN, karena kami datang ke BKN ingin menyampaikan berbagai persoalan kenapa gelar insur kita tidak diakui. Saya sampaikan dalam dua perspektif hukum. Ya, saya membuat ini subuh, Pak. Pak ATM nanti Mas Pak Ketum mendampingi saya ya, kata Pak Ketum. Nah, oh siap Mas. Ini nanti tolong dijelaskan ini, jelaskan. Gimana cara menjelaskan? Ya, saya coba satu lembar ini. Mudah-mudahan beliau Pak Kepala BKN paham. Nah, di Undang-Undang Keinsinyuran dan Undang-Undang Pendidikan, di Undang-Undang Pendidikan itu jelas diatur tentang pendidikan tinggi. Ya, di situ ada program profesi, kemudian ada program profesi yang dilaksanakan oleh satu program studi yang hari ini tentu kita laksanakan dan seterusnya. Ya, kemudian di sana juga ada standar nasional pendidikan tinggi, gelar profesi, ya dan sebagainya diberikan program tinggi. Jadi gelar profesi memang diberikan program tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi gelar profesi itu tidak dikeluarkan oleh PI loh ya, itu. Nah, kemudian di PI sendiri ada yang dinamakan insinyur. Insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Sedangkan program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang harus lulus dari program profesi insinyur. Program profesi insinyur itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian terkait, BI, dan kalangan industri dengan mengikuti standar program profesi insinyur sebagaimana dimaksud dalam pasal 61. Jadi inilah benang merahnya. Kata kunci adalah program profesi, gelar profesi, dan pendidikan profesi. Itu ditapak dulu benangnya. Setelah itu baru tak simpulkan. Apa simpulannya? Gelar profesi insinyur adalah gelar legal yang diperoleh melalui
jenjang pendidikan tinggi. Ini Pak yang masuk. Karena selama ini belum ada yang menjelaskan itu. Karena tidak ada yang menjelaskan itu. Dan para deputi-deputi di sana nggak tahu menahu ada undang-undang insinyuran. Memang ada undang-undangnya Pak. Luar biasa nih pertanyaan. Saya jadi bingung. Memang ada undang-undangnya Pak ya. Ibu dulu kuliah di mana? Di Gajah Mada Pak. Di fakultas apa Ibu? Oh saya di kehutanan. Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Saya di Visipol. Oh iya Visipol bolehlah nggak mengenal undang-undang keinsinyuran ya. Tuh. Kemudian simpulan kedua. Gelar profesi insinyur diperoleh melalui program profesi insinyur yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Nah ini, kata pendidikan tinggi nggak pernah nyantol Pak di PKN. Seolah-olah itu hanya diada-adakan. Gitu ya. Kemudian program profesi insinyur merupakan program studi yang melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran. Pak, PSPPI itu Bapak punya kurikulum Bapak, punya metode pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Ini saya peragakan ketika saya bertemu beliau, Pak. Ya, karena yang bisa menjelaskan itu kan mesti orang pendidikan, Pak. Ya, itu. Nah, pemberlakuan gelar insinyur melalui pendidikan PSPPI yang legal. Ini yang saya sampaikan, Pak. Satu lembar ini, ya, karena dosen selalu menyampaikan tidak ingin satu, pasti dua. Ini halaman kedua, Pak. Halaman kedua. Ini saya tunjukkan. Loh, memang ada yang nggak mengakui kan? Kebetulan pertanyaan itu muncul. Ada ini Pak, 1 dan 2. Ini kasusnya adalah yang ini ditolak gelar profesinya. Tuh. Siapa menandatangani? Tentu yang ada di kantor ini Pak orangnya. Gitu. Tuh. Dan orangnya hadir. Oke. Yang kedua adalah gelar insinyur bukan gelar pendidikan akademik dan tidak boleh dicantumkan di depan nama. Nah, sedangkan di dalam undang-undang keinsinyuran, undang-undang nih loh, bukan kata ketua umum loh ya, undang-undang. Bukan kata PSPPI, ITS Surabaya, bukan. Undang-undang nomor 11 tahun 2011, kemarin saya sampaikan tidak bacakan ulang, menyatakan bahwa pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa untuk memperoleh gelar insinyur, seseorang harus lulus dari program profesi insinyur. Dan dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan gelar profesi insinyur disingkat IR dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya. Sudah ada Pak perintah undang-undangnya, kenapa dilarang? Itu. Loh, kenapa dilarang? Undang-undangnya jelas. Prosesnya juga melalui pendidikan. Dikeluarkan pendidikan tinggi. Jelas semua, Pak. Itu. Nah, kemudian diperkuat dengan Permen Dikbudristek yang dulu, nggak tahu sekarang nanti permennya apa lagi ini namanya, tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan kesetaraan ijazah. Itu sudah mau habis. Bentar, Pak, tinggal 1 slide kok malah habis. Tenang, Pak. Bisa. Insinyur itu selalu siap siaga. Ya, lah menyebutkan bahwa ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah negara kesatuan Indonesia. Maka jangan ragu mencantumkan gelar insinyur di depan nama kita. Dan harus bangga menjadi insinyur. Karena proses kita adalah proses legal, proses yang patuh kepada undang-undang. Itu. Ya, jangan ragu. Oleh karena itu, kemarin sudah disepakati gelar insinyur diakui. Hanya persoalannya, di dalam karir memang masih dipertimbangkan karena jenjang karir profesi insinyur itu belum ada. Yang ada dokter, apoteker, malah perawat ada, paramedis ada. Dosen ada loh. Kita dosen mengenal lektor, lektor kepala dan seterusnya, ya. Itu. Nah, apakah di insinyur itu ada jenjangnya? Saya sampaikan ada Bapak di dalam PP nomor 25 tahun 2019 tindak lanjut dari undang-undang. Disebutkan di situ ada insinyur profesional pertama, insinyur profesional madya, insinyur profesional. Loh, kan jelas ini. Hanya saja apakah pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu bisa mengakui jenjang profesi insinyur yang sekarang belum diatur. Nah, itulah kemarin
janjinya Pak Kepala BKN, Profesor Yudi yang orangnya Yudan yang sangat baik, sehingga bisa menerima kami dengan sangat terbuka. Mudah-mudahan tinggal satu IPR itu. Kalau gelar saya oke. Jadi jangan takut menggunakan gelar insinyur dan tidak usah ragu menggunakan insinyur, karena kita legal. Ya, nah inilah bukti-bukti kemarin bertemu di sana. Ya, bagaimana kita harus menjelaskan dan meyakinkan bahwa proses PSPPI itu adalah proses akademik yang legal, bukan abal-abal. Ditanyakan, itu saya dengar apa itu ya? Kuliah yang sehari lalu lulus. Enggak ada Pak, kuliah sehari lulus. Saya langsung kasar bahasa, enggak ada Pak. Di sana itu ada nama program, namanya program reguler dan program RPL. Ke depan, posisi strategis PSPP ini luar biasa loh ke depan. Kalau nanti diberlakukan, program reguler itu totalitas wajib dilaksanakan, sekarang masih pilihan, itu maka PSPP ini pekerjaannya luar biasa. Akan mencari objek-objek tempat untuk berpraktek, seperti dokter mencari mitra-mitra rumah sakit di dalam praktek. Karena saya ini adalah pernah menjadi ketua forum orang tua mahasiswa kedokteran UGM. Tugasnya apa? Membangunkan rumah-rumah koas di rumah sakit yang deso-deso itu, duso-duso itu. Tidak punya, masa kita tidur di warung dan sebagainya. Ya, itu kita bangun supaya kurang. Sama nanti Pak, PSBB seperti itu nanti. Kalau reguler ini betul-betul terapkan. Saya rasa reguler ini lebih penting untuk didik, karena selesai sok tahu, sarjana teknik, maksudnya sok tahu. Ya kan? Apa gelarmu ST? Apa itu? Sok tahu. Ngambil MT, mana tahu. Nah, jadi memang serba tidak tahu Prof. Heri ya. Jadi dari sok tahu itu akan menjadi insinyur, maka reguler. Nggak usah 4 semester seperti kedokteran. Nggak usah 4 semester, 2 semester. Cukup 2 semester nggak apa-apa. Praktek beton di sana ya. Praktek baja di sana ya. Dan sebagainya. Ya. Kemudian ada program RPL saya sampaikan. Pak, RPL nggak kuliah sehari, Pak. Salah, Pak. Dan terus katanya datang sudah dapat ijazah. Oh, enggak. RPL itu adalah bagi yang sudah lulus, yang sudah bekerja, karena dampak dari undang-undang ini, maka prakteknya dia itu adalah praktek nyata, bukti-bukti nyata. Itu yang dinilai Pak. Bukti-bukti nyata itu apa Pak? SK Pak ada, foto-foto ada, piagamnya ada, SK-nya lengkap Pak. Itu diverifikasi, divalidasi Pak. Jadi RPL daftar 1 Januari, nanti diumumkannya Pak. Kira-kira minimal 1 semester diumumkan. Tidak langsung diumumkan kita lulus. Itu tugasnya nanti diverifikasi, divalidasi dalam program 5. Gitu. Oh jadi itu divalidasi? Iya Pak, tidak langsung diterima. Ada validasinya. Kita sempat tanya ke yang mengeluarkan SK itu. Kita validasi. Udah oke, baru mereka nanti juga diberi tugas, diuji juga. Tidak langsung lulus, tidak semua lulus. Loh, berarti prosesnya tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Lalu yang dipersoalkan apa? Nah, isu-isu RPL yang abal-abal ini Pak yang harus diluruskan. Dan harus ada orang yang menjelaskan secara provokasi ke sana. Provokasi yang positif maksudnya. Nah itu. Yang ini kemarin baru Pak Deputi mengatakan, oh begitu ya RPL. Iya Pak. Kalau dokter, sarjana kedokteran langsung koas, langsung koas. Kalau insinyur kan harus begitu. Kan boleh Pak praktek dulu selama 5 tahun, 10 tahun, dikumpulkan bukti-buktinya, prestasinya, track recordnya, dan sebagainya. Divalidasi. Bahkan kami pernah memvalidasi apakah orang ini pernah bermasalah di pengadilan. Kita validasi dan sebagainya. Nah itu dah yang ya. Ini beliau sangat baik, orangnya sangat familiar, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Persoalan tadi bukan pengakuan, akan ada usulan baru karir profesi insinyur yang selama ini memang belum diatur oleh negara. Ya, jumlahnya berapa insinyur? Saya bilang kemarin, yang masih aktif 4,5 juta Pak, yang tidak aktif lebih dari 10 juta. Gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ngomong berhargai bulan puasa entah. Nah inilah saya rasa yang perlu kita fahamkan para peserta didik, sahabat-sahabat insinyur, mulai hari ini harus paham di mana posisi STRI. STRI itu adalah pemenuhan kompetensi etika profesi. Itu adalah STRI. Sedangkan SKK itu adalah pemenuhan kompetensi keahlian kerja. Warna hijau dan warna yang pink itu atau warna yang oranye. Ya. Jadi STRI itu lebih tinggi posisinya daripada SKK. SKK dikeluarkan siapa?
LSP di bidang praktek keahlian, jasa keahlian. Kalau konstruksi, LSP di bidang jasa konstruksi. Kalau kelistrikan, LSP di bidang kelistrikan. Ya, kalau pertambangan, LSP di bidang pertambangan, dan seterusnya. Itu adalah SKK. Untuk apa? Ini loh, saya kompeten keahlian kerja saya. Saya dapat pengakuan atas keahlian saya. Bahwa saya kompeten, saya mampu untuk menerapkan. Nah, tetapi karena saya menjalankan praktek keinsinyuran juga, maka saya harus punya STRI. STRI ditempatkan di atas. Lebih kuasa STRI itu. Daripada lebih punya tempat lebih tinggi terhormat STRI itu. Jadi walaupun punya SKK, kalau belum punya STRI, itu belum lengkap. Karena apa? Ingat, STRI itu urusan kepidanaan. Ujung-ujungnya. Tapi kalau SKK urusan keperdataan. Jadi dalam kehidupan kita kan sama, Pak. Istri itu kan derajatnya lebih tinggi daripada suami. Benar nggak, Bu? Iya kan? SKK ini adalah tempat untuk mencari uang. Betul. Suami harus mencari uang. Betul kan? Istri mengingatkan, hei duitin di store dengan aku. Nah, kira-kira. Jadi memang betul istilah ini. Logikanya sama. Istri dan SKK itu ibarat, istri itu istri dan SKK itu suami. Suruh nyari uang SKK ini. Tapi ingat ya, kalau nyari uang, sing akeh tapi sing jujur gitu ya. Minta banyak suruh jujur gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Nanti Bu tersinggung. Nah, inilah kira-kira ini Pak Dekan, Pak Prof. Ridho, dan seluruh pengelola, dan seluruh mahasiswa dan peserta, sahabat insinyur. Inilah tantangan kita masih banyak. Oleh karena itu saya mengusulkan kemarin kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi yang baru, ketika rapat selesai, karena kita menyepakati akan segera dibentuk pansel untuk memilih DI dan seterusnya. Lalu saya yang terakhir bicara, saya boleh menambahi enggak Pak 2 hal lagi. Loh kok nambahi lagi? Gitu. Dicatat salah satu ini. Pak, kalau kita itu gelar insinyur itu sangat berharap dari PSPPI dengan cara yang sekarang, dengan reguler dan RPL, itu gampang rampungnya. Ada 4,5 juta sarjana keinsinyuran aktif, kita baru punya 31.575, mungkin sekarang sudah lebih. Ya. Ini saya hitung 100 tahun aja Pak, nggak selesai Pak. Nah terus saya mohon Pak ada program penyetaraan, percepatan insinyur melalui program penyetaraan pengakuan praktek keinsinyuran bagi keinsinyuran yang lulus sebelum 2014. Tolong direlaksasi semua. Tempatnya di mana? Tetap di PSPPI. Enggak boleh di tempat lain. Cuma ketambahan lagi satu program. Yang lulus 2014 itu jangan dipersulit lah. Yang penting sudah ada bukti-buktinya. Oke. Siapa itu? Yang alumni ITS kembali ke ITS. Yang alumni Gajah Mada ke Gajah Mada. Yang alumni saya kembali ke Majaya. Menyampaikan kepada PSPI. Lalu kalau punya, kepada yang punya PSPPI. Itu pengakuan. Sebelum 2014. Kalau nggak dilakukan itu kapan jumlah? Nggak nendang Pak. 4,5 juta ditanya Presiden misalnya. Kalau Presidennya paham. Berapa jumlah anggota insinyur? 100.000 Pak. 100.000 dibandingkan 4,5 juta. DII, Dewan Insinyur mau dibayar dengan APBN. Rugi negara. Yang kira-kira itu. Yaitu dari kuantitas. Nah inilah ke depan ini sudah dicatat ya, yaitu program ini untuk segera dipercepat. Nah, untuk yang setelah lulus 2014 tetap menggunakan program kita, Pak. Yang reguler dan kemarin saya sampaikan, Pak, mohon dukungannya agar yang reguler itu diwajibkan seperti di kedokteran. Itu. Jadi jangan ST sok tahu saja Pak, kasihan Pak, sekalian menjadi insinyur. Karena bangga menjadi insinyur daripada menjadi sok tahu ya. Dan inilah saya rasa saya memberikan catatan-catatan itu tidak bisa saya terangkan secara detail apa gunanya punya STRI, yaitu menjamin kompetensi dan profesional insinyur, profesionalisme insinyur, persyaratan legal untuk praktek keinsinyuran, peningkatan daya saing insinyur di pasar kerja, dan mendukung standarisasi regulasi industri. Terima kasih, salam insinyur, salam kompeten. Saya mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. HTM, tadi penyampaiannya luar biasa ya Prof ya. Dari termasuk juga tadi STRI ya Prof ya, yang menarik banget gitu. Iya, yang menarik karena STRI itu. Bangga nanti. Of course ya Prof ya. Bangga, karena nanti Mas ya, suami saya ya, punya SKK ya, cari uang gitu ya.
Itu guyonannya Prof yang bikin kita semua jadi fokus nih, Prof. Jadi udah gak ngantuk lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu peserta Zoom yang sudah join hari ini. Ada sekitar 80 orang. Silakan jika ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa menyalakan raise hand-nya ya di React itu. Boleh, silakan, nanti akan kami berikan kesempatan kepada 3 orang yang bertanya secara langsung melalui Zoom. Bisa raise hand dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Dan bagi peserta yang hadir secara offline, silakan kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Oke, sudah ada. Silakan Bapak, Ibu dan Ibu. Oke. Ada yang bisa memoderatori ya? Saya nanti lupa karena sudah kolonial sering lupa. Oh iya ya. Ada yang tanya ya? Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum. Mbak, pinjam pulpen enggak, Mbak? Mohon izin, perkenalkan saya Dia dari Pinjam pulpen. izin Prof ATM. Iya, silakan. Ya, tadi di akhir selain membahas mengenai etika profesi, disampaikan juga mengenai gelar Pak, pencantuman gelar. Ya. Kebetulan PNS Pak. Dan ini juga menjadi bahan pembicaraan kami dengan sama ASN sebelum memutuskan untuk mengambil program profesi insinyur ini. Karena kami sudah komunikasi dengan teman-teman di kepegawaian, informasinya memang betul Prof. Jadi untuk insinyur itu belum diakui di PKN, belum bisa dimasukkan atau dicantumkan gelarnya. Padahal di KM kami terkait tugas belajar pun di situ ada namanya program profesi, tapi tidak diakui di instansi kami sendiri. Padahal kan insinyur di kami juga sangat banyak. Kebetulan saya di perhubungan, Prof. Jadi Prof juga pernah menjadi ketua MTI. Jadi Prof paham betul bahwa insinyur di perhubungan sangat banyak. Dan tadi disampaikan juga minatnya sangat kecil. Sebenarnya minat kami itu besar, Pak. Teman-teman saya kemarin banyak yang menanyakan bagaimana terus kelanjutannya nanti kalau sudah masuk PSPPI tapi tidak bisa dicantumkan. Salah satu yang saya sampaikan kemarin tadi juga ada foto beliau Kepala BKN di bulan Februari beliau menyatakan bahwa akan ada pemutihan mengenai tugas belajar maupun pencantuman gelar. Harapan saya setelah saya melihat tadi ada foto di tanggal bulan Maret, awal Maret, kemungkinan nanti seperti dalam waktu yang tidak akan lama gelar insinyur ini bisa diakui di instansi kami, Prof. Karena memang minatnya sebenarnya sangat besar, cuma yaitu kendalanya belum diakui di BKN. Terima kasih. Yang sebenarnya bukan pertanyaan, saya lebih istilahnya menyampaikan pesan dari teman-teman dan juga mohon bantuan Prof yang komunikasi langsung dengan BKN bahwa PSPP ini juga diakui karena yang di teman teman profesi lain seperti di Kemenhub sendiri kan banyak kapten maupun kapten dari pilot maupun laut juga diakui, dokter diakui, tapi kami belum yang insinyur demikian. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya, supaya nggak lupa. Kalau lupa, repot. Tes. Ya, ya kalau gitu ya. Yang pertama, terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Tia. Iya. Dia. Dia. Bu Wadek ya dia namanya. Iya. Nama yang sangat pendek tapi multitafsir ya. Dia. Baik. Jadi begini. Saya kemarin begini. Jadi saya sampaikan kepada rapat kemarin tanggal 6 Maret kemarin. Itu begini. Sebenarnya yang paling dipersoalkan di wilayah, hasil saya survei di 24 provinsi dan saya mendengar dari mereka semuanya, itu persoalannya adalah pengakuan gelar dulu. Diperbolehkan, dicantumkan di nama. Itu. Jadi bukan persoalan tunjangan, bukan persoalan karir. Itu nanti. Ya, jadi pengakuan itu. Karena menurut kami,
gelar insinyur yang diselenggarakan PPI tadi yang saya terangkan di dalam sinkronisasi 2 undang-undang, itu kan jelas bahwa itu prosesnya legal, akademik, ya, memenuhi undang-undang atau kaidah keinsinyuran dan undang-undang pendidikan tinggi. Jadi menurut saya mohon atas nama PI, gelar itu untuk diakui. Ya. Kalau melihat dari bahasa tubuh Kepala BKN, Profesor Yudan, itu nggak ada persoalan pengakuan itu. Hanya saja memang beliau tanya kepada deputinya, Pak Deputi gimana ini? Kok bisa seperti ini? Yang gitu. Ya. Lalu Pak Deputi menjawab, oh begitu. Karena begini, tidak diakuinya di ASN itu karena terkait dengan karir, Ibu. Karena kalau karir di kedokteran, itu sarjana kedokteran, itu kan 3A. Kalau dia lulus menjadi dokter, kan Pak ya, kan ada yang esket dan dokter, Pak. Ya, kalau dokter itu diakui 3B, setara dengan S2. Padahal dokter itu kan juga ijazahnya kan ijazah profesi. Artinya sertifikat profesi, pendidikan profesi itu. Tadinya saya nggak percaya, karena saya punya anak itu 4 dokter semua. Lalu saya coba tak suruh ngirimkan ijazahnya ke saya. Saya cukup kaget. Ternyata sama dengan insinyur ijazahnya, persis. Ya, persis sekali kalau kita itu bla-blaunya sama, apa itu ijazahnya itu judulnya sertifikat profesi ya. Sertifikat Profesi. insinyur. Insinyur. Ya. Ya. Enggak Pak, profesi Pak, judulnya profesi. Profesi, ya. Nah, profesi. Bawahnya tulis diberikan gelar kepadanya dokter. Sama kalimatnya sama, beliau sama, copy paste lah. Nah, yang PSPP itu, yang di UGM nih, saya lihat sama, kalimatnya sama persis, diberikan gelar kepadanya insinyur. Tapi kenapa yang dokter insinyur tidak? Karena memang di dalam undang-undang ASN kesebut kata dokter. Insinyur belum kesebut. Itu persoalannya. Ya satu. Makanya tadi itu akan diusulkan agar karir profesi insinyur itu juga akan diberlakukan di ASN dengan jenjang tadi IPP, IPM, IPU. Dokter juga ada ternyata. Dokter muda, dokter apa itu ada ternyata. Jadi ternyata itu, ya kan? Nah, terus dokter spesialis. Saya pikir dokter spesialis itu ijazah, sama. Juga sama, pendidikan profesi juga ternyata. Jadi bukan ijazah judulnya, sertifikat profesi, sama. Jadi sebenarnya sama, cuma mereka diakui karena memang tertulis. Lah, insinyur belum. Ya, jadi menurut saya kemarin saya sampaikan, Pak, kalau masalah karir nanti, yang penting diakui. Gitu. Karena kalau nggak diakui, itu tidak masalah. Kalau di luar ASN, tidak ada masalah. Mau kita tulis 10 kali nama kita, ya boleh aja, insinyur, pius, itu boleh. Kan boleh, tidak ada masalah. Gitu. Tapi yang menjadi masalah itu yang di ASN. Tapi kalau ASN ini ribet, 4,5 juta ini ribet, ya ASN ternyata jumlahnya 4,5 juta juga, sama dengan jumlah insinyur. 4,5 juta, ya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang karir nanti karena itu masih menjadi perdebatan. Kalau gelar insinyur, menurut saya, pemahaman saya dari gestur beliau udah kelihatan bahwa beliau menyetujui. Dan kemarin saya sampaikan kepada deputi-deputinya, oh kalau masalah pengakuan gelar sih nggak masalah Pak, asalkan memang betul publik menerima ini nggak ada kaitan dengan karir dulu, karena di karir diatur dalam undang-undang ASN, dan nggak ada. Ya minimal diakui dulu ya Bu Dia ya. Ya, itu minimal diakui. Terima kasih. Kemudian PSPPI diakui, ya, diakui. Apalagi kemarin sudah kita bicarakan itu diakui. Jadi laporan bahwa RPL abal-abal itu yang masalah. Ini ada yang melaporkan Pak bahwa RPL itu adalah proses yang abal-abal. Itu yang setelah saya jelaskan begitu akhirnya jadi paham. Saya katakan tidak mungkin Pak perguruan tinggi yang menjalankan tridharma itu menjalankan pendidikan abal-abal. Tidak akan terjadi di Indonesia. Ya, itu ya Bu Dia jawabannya seperti itu. Jadi kalau untuk karir dalam proses, tapi kalau pengakuan saya melihat sudah nggak ada persoalan. Ya, tinggal nanti kami mendorong agar ada surat semacam TikTok atau bahasanya itu TikTok atau surat edaran. Menurut saya sih nggak perlu surat edaran lagi. TikTok aja lebih enak ya kan Pak Prof Judan senang TikTok gitu ya kan. Itu lebih mengena. Karena edaran buat apa? Edaran undang-undang mengatakan boleh dicantumkan kok. Kok malah dibuatkan surat edaran lagi? Menurut saya kok double itu. Menurut saya. Jadi itu yang penting.
Itu ya Bu Dia, terima kasih. Ada yang lain? Oke, monggo. Oke, silakan perkenalan nama. Oke, selamat siang Prof. Nama saya Reza, saya dari Teknik Industri, Pak. Kebetulan ini tadi menarik karena dari pemikiran saya kalau dari Prof ATM itu ATM kepanjangannya adalah amati tiru modifikasi, Pak. Ya, jadi saya mengamati hari ini, saya meniru dan insya Allah nanti memodifikasi. Salah Mas, amati, tiru, gitu ya, Iya. menikahi. Oke, ya. Terima kasih Ya, Prof. ya, ya, ya. Pertama ini Mas Reza ya. betul, oke. Ini meluruskan pandangan saya pribadi karena dulu saya mengira PI sebagai asosiasi profesi, Prof. Itu. Ternyata bukan begitu, ada perbedaan. Nah, saya ada pertanyaan seperti ini, Prof. Tadi kan bahwa kita di PPI ini kan lebih mengarah ke etika gitu. Etika nanti itu keluarlah STRI yang nanti ngarahnya adalah kompetensi juga. Jadi ke bawah itu kompetensi. Jadi kalau misalkan kita berbicara tadi ada SKK yang memang sertifikasi keahlian kerja yang adanya ranahnya di LSP ya, Prof ya. Kan bisa jadi etikanya ada tapi kompetensinya nggak ada, atau kompetensinya ada etikanya nggak ada. Artinya kesalahan itu kan sulit juga untuk saya lihat menjadi berat gitu ya, Prof, di dalam kondisi sekarang. Nah, pertanyaan saya, jika nanti memang LSP itu yang menjamin, kan di bidang saya ini kebetulan saya ini soft engineering, Prof, bukan hard engineering. Kalau hard engineering itu kan tadi sipil, mesin dan seterusnya. Dan mungkin LSP-nya itu tidak banyak atau mungkin tidak ada. Nah, bagaimana dengan keteknikan yang nantinya ini trennya banyak membuka jurusan yang baru. Nah, ini bagaimana nanti PI juga berkembang dan terutama di bidang kami di Industri. Matur nuwun, terima kasih. Ya. Ya, ini memang sebenarnya mudah, tapi orang selalu menggoreng menjadi hal yang sulit. Ya, karena saya di LPJK menjadi lebih paham. Begini, LSP dulu. Kalau di dalam dunia jasa konstruksi maupun di pertambangan, di industri semua sama, LSP itu pasti didirikan oleh asosiasi profesi. Ya, LSP didirikan oleh asosiasi profesi atau boleh oleh perguruan tinggi atau lembaga pelatihan kerja. Itu adalah 3 unsur yang boleh mendirikan LSP. Nah, kalau industri, ya LSP di bidang keindustrian. Ya, yang mendirikan mesti asosiasi di bidang industri. Di bidang teknik sipil misalnya, LSP yang didirikan oleh asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang konstruksi. Misalnya ini Asosiasi Ahli Teknik Konstruksi Indonesia, misalnya, mendirikan LSP, bunyinya misalnya LSP Konstruksi Indonesia. Nah, LSP ini yang nanti menjalankan secara independen untuk menguji seseorang itu kompeten atau tidak. Ya toh? Tetapi yang penting LSP ini harus berbadan hukum, dan yang lebih penting adalah lagi siapa yang memberikan lisensinya. Bahwa dia itu adalah lembaga yang kapabel untuk melaksanakan itu. Nah, sekarang debat hukumnya juga luar biasa. Ya, ada yang mengatakan lisensinya berasal dari lembaga yang independen. Disebutnya lembaga independen itu BNSP. Tapi Kementerian SDM nggak mau. Lembaga independen ya kami sendiri. Kita buat undang-undangnya. Maka muncullah di sana lisensinya tidak dari BNSP. Kira-kira itu. Nah, kalau LSP keinsinyuran apa sudah ada? Belum. Belum ada LSP keinsinyuran. Yang ada memang lembaga sertifikasi kompetensi insinyur LSK itu baru didirikan oleh PII sepihak untuk mengantisipasi karena belum lahirnya DII, Dewan Insinyur Indonesia. Dewan Insinyur Indonesia itu tugasnya adalah regulator dan supervisor. Salah satu tugasnya adalah membuat sistem keinsinyuran, kebijakan sistem keinsinyuran. Kata sistem keinsinyuran, mesti di situ ada persoalan sertifikasi, ada persoalan lisensi. Sehingga ke depan LSP keinsinyuran itu sebaiknya memang yang memberikan lisensi Dewan Insinyur Indonesia. Karena yang tahu, paham persoalan-persoalan keinsinyuran. Supaya nggak ribet lagi. Makanya kami mendorong segera terbentuk Dewan Insinyur Indonesia yang sudah 10 tahun ini nggak pernah sukses. Ya, kemarin ketemu menghadap Menteri Pendidikan Tinggi yang baru, luar biasa, welcome, dan sudah minggu depan sudah diskusi langsung akan membentuk panselnya. Nah, ini adalah gebrakan baru
Yang 10 tahun kita adem ayem saja. Kenapa adem ayem? Mungkin ada yang mengatakan sudah nikmat dengan kondisi seperti ini kok. Kenapa harus ada yang menilai segala, mengontrol segala? Enggak bisa. Kalau kita ingin maju, kita harus mengontrol. Ya toh? Makanya tadi kalau suami ingin maju, ada istri yang mengontrol itu. Setri dan SKK tadi. Itu ibaratnya seperti di rumah tangga kita. Ya, di balik suami yang sukses, di situ apa katanya? Siapa di sebelahnya istrinya. Kalau di sebelahnya jangan, di belakangnya. Itu kalau di sebelahnya banyak jumlahnya. Kalau di belakang satu, ya kan? Ya kan gitu ya, Pak Pius ya. Pak Pius ini tertawa aja kalau bicara istri itu, Pak Heri. Nah, seperti itu. Jadi, nah sekarang kalau di SKK itu LSP-nya namanya LSP secara umum dikatakan LSP jasa keahlian. Itu SKK. Nah, kalau SKI, sertifikat kompetensi, sebenarnya yang dibandingkan itu adalah SKK dan SKI sebenarnya. Ya toh? SKK, di tempat kami SKK bidang konstruksi itu tidak akan bisa digunakan untuk legasi atau legalitas dari orang berpraktek jasa keahlian konstruksi sebelum diregistrasi di LPJK dalam bentuk digital. Ya kan? Nah, kalau di SKI, sertifikat kompetensi insinyur, tidak akan bisa dipakai sebelum diregistrasi dalam bentuk surat, namanya STRI, surat tanda registrasi insinyur. Kalau SKK di bidang konstruksi, di bidang kami sudah nggak perlu lagi ada surat-surat lagi, sudah digital. Jadi nama Mas Reza panjang gitu, diklik itu udah keluar. Oh Reza ini ahli ini, itu keluar semua di sana. Itu. Jadi nggak bisa lagi ditipu, apalagi dengan sekarang ada NIK. Itu ya. Ke depan ini kami juga ingin linkage-kan SKI dengan NIK. Ini belum, sehingga nanti akan bisa dilihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi Pak Atem mengatakan orang yang punya SKK sebaiknya juga punya SKI kan gitu, atau STRI. SKI dan STRI. Iya, kenapa? Karena yang memegang SKK itu praktek keinsinyuran. Praktek keinsinyuran harus punya SKI dan STRI. Persoalannya gimana? Nah, oleh karena itu ke depan, kami ingin mencoba bahwa LSP di bidang keahlian itu yang punya siapa? Asosiasi profesi. Oke. Asosiasi profesi yang praktek keinsinyuran itu menurut Undang-Undang Keinsinyuran bisa diakreditasi menjadi HKK oleh PII. Ini yang belum dijalankan selama ini. PII itu punya kewenangan mutlak mengakreditasi asosiasi profesi. Contoh, Himpunan Ahli Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Itu adalah asosiasi profesi ahli-ahli konstruksi seperti Prof Rido. Maka Prof Rido punya SKK di situ ya, Prof Rido ya. Punya SKK ahli utama struktur bangunan gedung lah kira-kira gitu. Tapi yang mengeluarkan adalah bukan hakinya, LSP yang didirikan oleh haki. LSP apa namanya? LSP ahli konstruksi ya, saudara. Ya. Nah, oke. Haki ini menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi boleh mendaftarkan diri. Pak, saya haki. Saya datang ke PII mendaftarkan sebagai HKK, Himpunan Keahlian Keinsinyuran. Dilihat oleh PII. Oh iya ini betul ini, ya oke. Oke, lulus. Maka haki tadi berubah nama di dalam keinsinyurannya, yaitu menjadi HKK Konstruksi Indonesia. Sebagai jasa konstruksi, namanya haki. Sebagai bagian dari praktek insinyuran, namanya adalah HKK, Himpunan Keahlian Konstruksi, Himpunan Keahlian Keinsinyuran Konstruksi Indonesia. Lalu, si HKK tadi itu boleh mendirikan namanya LSP Keinsinyuran. LSP Keinsinyuran HKK-nya haki, sama LSP keahliannya haki, boleh satu kantor enggak? Boleh. Boleh kan satu kantor. Jadi orang datang, Pak saya mau jadi ahli teknik bangun gedung. Yuk sekalian daftarnya di situ. Menjadi sekalian diuruskan STRI-nya. Pada waktu daftar HKK, sudah jadi insinyur? Sudah Pak. Sudah punya SKI? Sudah Pak. Itu misalnya. Oh belum Pak, belum punya SKI. Oh sudah sekalian. Nah gitu. Supaya ringan pembayarannya, supaya praktis ke depannya. Supaya tumbuh cepat sertifikasi itu.
Nah, kira-kira itu, Mas Reza ya, bukan kira-kira. Ke depan begitu, kita punya kepastian. Jangan ragu. Karena undang-undang. Karena kita kadang-kadang kalau mau melaksanakan undang-undang itu ragu. Ya, gelar itu boleh diakui di depan nama kok ditulis di dalam undang-undang kok. Kok ada orang mengatakan tidak boleh. Itu loh. Apa tidak boleh? Memangnya kalau undang-undang keinsinyuran itu tidak boleh dipatuhi oleh lembaga lain. Wajib, undang-undang wajib diakui. Ini kita selalu banyak dikotomi hidup ini. Kayak namanya undang-undang konstruksi itu undang-undangnya PU. Jangan kayak itu di perhubungan misalnya. Ya kan? Undang-undang LAJ. Oh itu undang-undangnya perhubungan darat itu. Perhubungan laut nggak boleh baca. Undang-undang perhubungan laut. Undang-undang kelautan. Undang-undang pelayaran. Oh miliknya Dirjen Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Bukan begitu kan. Itu undang-undang perkawinan milik siapa? Seperti itu. Jadi nggak boleh melihat undang-undang itu dikotomi. Ini yang menyebabkan kita menjadi nggak maju. Begitu, karena dikotomi. Ya, masa kita insur nggak boleh membaca undang-undang tentang ID? Boleh nggak? Saya waktu menjadi ketua forum orang tua mahasiswa kedokteran, saya terpaksa harus menghafalkan undang-undang ID. Gitu, terpaksa ngerti. Oh ya begini undang-undang ID itu. Gitu. Nah setelah masuk insinyur ternyata mirip undang-undang ID dengan keinsinyuran itu mirip dan seterusnya. Itu ya Mas Reza ya. Ada yang lain silakan. Yang di online? Tidak ada. Di online tidak ada. Sebulan puasa ini nggak ada yang tanya. Padahal bertanya itu, oh silakan Mbak. Ya mungkin terakhir ya. Oke. Baik. Perkenalkan Prof, nama saya Jennifer. Saya lulusan teknik Jennifer ya. Ya. Nggak pakai Lopez ya Pak ya? Oh iya, Jennifer aja. mau tak protes ya, Jennifer Lopez. Bukan jeruk nipis juga. Iya Mbak, silakan Mbak Jennifer. Oke, saya kebetulan lulusan teknik industri juga, dan saya ngambil untuk S2-nya konsentrasinya di teknik logistik dan supply chain. Nah, saya mau bertanya nih sebagai seorang praktisi juga, jadi saya bekerja di salah satu pabrik cat terkemuka di Indonesia, dan memang selama saya bekerja pun dituntut untuk melakukan improvement, dan improvement itu kan sebetulnya secara praktek itu adalah kegiatan keinsinyuran karena kita melakukan pengamatan, pengambilan data, setelah itu kita bedah lagi dan seterusnya, lalu melakukan improvement. Berarti kan di situ sebenarnya insinyur. Berarti selama ini kita yang lulusan sarjana teknik dan melakukan keinsinyuran itu secara tidak langsung di bawah apa? Di bawah perintah dari perusahaan, apakah itu juga melakukan malpraktek atau sebetulnya kita itu kurang kita nih para sarjana teknik ini masih belum sadar sebetulnya insinyur itu penting untuk melindungi apapun yang kita lakukan di dalam perusahaan. Gitu, Prof. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita yang para praktisi ini yang sudah bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan apapun itu melakukan keinsinyuran kita bisa terlindungi nih aktivitas kita sebagai seorang insinyur yang ya tanda petik lah insinyur apa-apa yang dituntut oleh perusahaan gitu. Sekian dari saya, terima kasih Prof. Iya. Oke, saya mau tanya Mbak Jennifer. Mbak Jennifer lebih bangga jadi ST apa jadi insinyur? Ya. Jadi kalau saya nanyai seluruh generasi di Indonesia, itu bangga banget jadi insinyur. Ya toh? Saya aja lebih bangga jadi insinyur. Tapi ternyata ijazah saya bunyinya adalah sebagai sarjana teknik dengan derajat akademik yang melekat padanya. Ya saya tulis lagi, nama saya tadi ada ST-nya. Saya diolok-olok orang, Pak Tem nggak perlu dong memalukan seorang profesor, udah karirnya tinggi masih mencantumkan gelarnya ST. Karena itu yang hakiki ternyata. Jadi sok tahu menjadi insinyur gitu, ya kan? Nah, jadi bangga jadi insinyur kan? Oke. Kalau bangga menjadi insinyur, maka ada konsekuensinya. Bahwa insinyur itu sebenarnya simbol praktek etika profesi. Ya, makanya ini yang menyebabkan kenapa uji kompetensi. Kenapa setelah sudah mendapatkan insinyur itu, lalu nggak mengikuti uji kompetensi insinyur, bukan uji kompetensi insinyur profesional atau sertifikat kompetensi insinyur. Kenapa? Karena ujiannya itu tidak menyenangkan, Pak.
ujian di untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur. Ya, saya kalimat itu lama saya terima, berbagai orang menerima. Akhirnya saya masuk menjadi asesor. Saya ingin tahu kayak apa sih ujiannya, jadi asesor. Oh ternyata ini persoalan. Sebenarnya uji yang berbicara keahlian ilmu pengetahuan, pengalaman dan attitude itu ada saat orang diuji SKK. Itu Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatakan begitu. Bahwa kompeten itu ciri-ciri kompeten ditandai 3 hal, yaitu ilmu pengetahuannya, kemudian pengalamannya dan attitude. Itu sudah diujikan di saat mengambil SKK. Misalnya saya menguji ini SKK ahli teknik bangunan gedung, asesnya namanya Pak Bius. Saya tanyai, apakah Pak Bius? Katanya, oh ya Pak, saya punya pengalaman merancang beton. Maka pertanyaannya, bagaimana Anda menetapkan kekuatan tanahnya? Bagaimana cara menghitung? Itu adalah ilmu pengetahuannya. Itu di SKK, cukup SKK itu. Nah, kalau di kompetensi keinsinyuran, tidak perlu lagi ditanyai itu. Itu. Kenapa? Enggak perlu ditanyai. Makanya pada waktu saya bersama-sama dengan penguji yang senior-senior yang umurnya 75, 80, 82 tahun. Pertanyaannya itu pertanyaan power syndrome ketika beliau sangat gagah-gagahnya menjadi seorang dosen. Beliau sangat gagah-gagahnya menjadi seorang kontraktor. Maka pertanyaannya adalah, coba Anda teknik sipil ya, ini orang udah pengalaman 40 tahun guru besar asesinya ini. Ditanyai, Anda pernah paham cantilever? Iya, coba digambarkan bending moment cantilever. Apa enggak menyinggung? Menanyai aja enggak beretika menurut saya. Orang sudah punya pengalaman luar biasa. Ditanyai tentang bonding moment. Itu Pak, gambar momen. Kalau dulu kita kuliah itu ilmu ya mekanika teknik statis tertentu. Nah itu. Ya lupa Pak, saya aja lupa. Belum lupa saya. Waduh ini saya lihat aja. Terus habis itu diskusi. Nggak bisa ini. Tadi nggak momen aja nggak bisa. IPU nggak bisa. IPM turunkan. Oh begitu ya keputusannya. Ini yang menyebabkan kenapa orang mengambil sertifikat kompetensi insinyur di bidang ilmu sipil pada pindah ke ilmu industri. 4.000 sekian orang pindah. Kenapa? Di teknik industri mudah Pak. Karena di sana ditanyakan persoalan-persoalan yang terkait dengan etika profesi. Bagaimana manajemen risiko, bagaimana mengambil keputusan. Itulah yang benar. Berbondong-bondong ke sana. Kenapa di sini sulit? Ini di sana ditanyai, kalau pondasi kenapa Anda ambil cakar ayam? Kenapa bukan mumet Pak? Gitu. Karena sudah bosan di SKK sudah ditanyai begitu, ditanyai lagi, redundant, orang bosan. Itu. Maka saya mencoba untuk menginisiasi membuat namanya materi uji kompetensi di bidang sipil. Ya, saya buat, sudah hampir selesai, agak berhenti karena kemarin ada pencalonan wakil ketua umum. Jadi saya di BK Sipil tugasnya itu. Kemarin saya presentasikan lagi di sana dan alhamdulillah bisa diterima sebagai pedoman bertanya. Pedoman bertanya apa? Saya mencoba mengacu. Ternyata di negara-negara maju bertanyanya praktek kejuruan tidak bertanya pada itu sudah diambil di saat uji kompetensi keahliannya. Di kejuruan nggak ditanya itu ternyata. Coba Bapak Ibu download. Itu enggak. Pertanyaan itu 1, masalah etika. 2, masalah risiko. 3, masalah mengambil keputusan. 4, menyelesaikan problem. Nah itulah mungkin Mas Rizal saya mau tanya, apa bedanya ilmuwan dengan insinyur? Mbak Jennifer akan tanya, apa bedanya ilmuwan dan insinyur? Mbak Dia akan saya tanya. Tadi kan tanya saya, kalau tanyai, apa bedanya ilmuwan dan insinyur? Ya, itu pertanyaannya Pak Ketum kepada saya ketika saya baru selesai dilantik jadi Pak Ketum. Kenapa tanya gitu, Mas? Ya itu pertanyaan Bapak saya kepada saya. Bapaknya tanya kepada anaknya, apa bedanya ilmuwan dan insinyur? Nah, anaknya tanya ke saya. Apa bedanya ilmuwan dan insinyur? Saya tanya. Ketika itu Mas Ketum bisa jawab, tidak bisa. Salah jawaban saya. Mudah-mudahan Mas Pak Ketum jawabannya benar. Saya uji Mas Heri, mau jadi Pak Ketum diuji. Ya, kan?
Saya tanya, ilmuwan itu saya tambahi Mas, satu lagi di Indonesia, ilmuwan, insinyur, dan politikus. Tuh, pertanyaan dua belum dijawab. Ini sama-sama bertanya. Apa bedanya ilmuwan, politikus, dan insinyur? Ilmuwan tuh mencari kebenaran. Politikus mencari pembenaran. Insinyur mencari solusi. Jadi insinyur nggak pinter-pinter amat nggak apa-apa, tapi pandai mencari solusi. Itulah insinyur. Jadi insinyur profesor, belum tentu loh insinyur yang profesor itu bisa mencari solusi di lapangan. Belum tentu, karena ilmuwan. Ya, jadi kalau bisa jadi ilmuwan, jadi insinyur, oh jauh lebih baik, lebih sempurna. Ya, toh? Tapi jangan cari pembenaran. Itu ya Mbak Jennifer. Nah sekarang pertanyaan Mbak Jennifer adalah improvement. Apa? Ya keinsinyuran. Jadi menurut saya persoalan keinsinyuran itu persoalan bukan diperintah menurut saya. Kita harus punya namanya standar minded, budaya standar minded, budaya patuh. Bahwa keinsinyuran mengatur tentang bagaimana kita, sejauh mana diri kita itu menjadi orang yang berbudaya standar minded, budaya patuh. Itulah keinsinyuran. Gitu. Karena keahlian itu ada di SKK. Itu. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau di industri mungkin agak ketat ya. Saya menyoroti di bidang saya saja, di industri konstruksi. Itu yang namanya pemegang SKK. Maka saya katakan, Pak Pius sering menyaksikan saya, karena yang mendampingi saya kemana-mana Pak Pius. Selalu saya katakan Pak Pius dengan konsisten, tidak pernah saya kurangi, ya tambah kalimatnya ya. Saya mendekati peserta, Bapak SKK punya. Ini pemegang SKK bisa salah nggak Pak? Bisa. Dan jawabnya ringan, bisa. Yang keras Pak? Bisa Pak, bisa salah. Jadi pemegang SKK itu bisa salah di lapangan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemegang SKK boleh salah? Jawabnya ragu semua, tolak-tolak. Mau jawab tolak-tolak semua. Lihat kanan kiri gitu. Mau jawab boleh apa tidak? Boleh nggak pemegang SKK boleh salah? Apakah pemegang SKK boleh salah? Tentu jawabannya tidak boleh. Prakteknya dibuat suasana boleh. Dibuat kondisi boleh. Pak Dwi ini adalah anak buah saya. Saya perintahkan, ambil 200 sampling untuk uji mutu Pak Dwi. Dia punya SKK, saya punya SKK. Hanya beda nasib saya pimpinannya. Ini gambaran. Ya, nanti waduh saya dia enggak. Kalau di lapangan saya anak buahnya beliau. Nah, Pak Dwi lapor. Pak, 200 sampling yang masuk 40 Pak. Yang 60 tidak. Padahal ini masalah persoalan konstruksi. Diuji kekuatannya. Berarti yang 40 masuk. Yang 160 enggak masuk. Iya Pak. Ada 3 pertanyaan, mau diapakan bangunan? Kalau kita menjalankan praktek keinsinyuran dengan benar, dengan moral yang benar mengatakan tolak semua, bongkar semua, ganti semua, kira-kira gitu. Pak Dwi menjalankan tugasnya dengan baik, sudah lapor. Saya yang malah praktek. Pak Dwi tolong diamankan datanya. Maksudnya Bapak gimana? Tolong diamankan datanya. Maksudnya Bapak gimana? Kan tanya terus, karena lugu. Nah, karena jujur. Ya, kalau bisa mengubah data kan bukan orang ekonomi Mas, bukan sarjana agama. Kamu kan orang teknik sipil, mesti tahu kan gimana caranya. Paham Pak? Lah, jadi malah akhirnya melakukan malah praktek. Padahal jadi dia boleh malah praktek jadinya. Padahal dia tidak ingin malah praktek. Boleh. Lah ini yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan kehadiran keinsinyuran dengan gelar insinyur itu mencegah hal-hal seperti tadi. Itulah harapan kita. Maka hadirkanlah insinyur sebagai solusi. Hadirkan aku sebagai solusi. Itu yang harus kita cari. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Prof. ATM. Mohon maaf ya Prof, saya potong tadi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena waktunya sudah mepet sekali ya Prof ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon aplausnya untuk yang didatangkan langsung dari UGM ya untuk UGM dan juga beliau adalah Waketum PII Pusat. Terima kasih banyak Prof. ATM. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memberikan penyerahan cenderamata kepada narasumber kita, Prof. Agus Taufik Mulyono, diberikan langsung oleh Dekan SIMT ITS Profesor Heri